kasus Rudy Soik. Dia sudah lapor kepada atasannya, ternyata institusi yang main diduga adalah institusi di atas atasannya sendiri, di atas Kapolresta. Karena dia ingin membongkar kejahatan itu, dia nekat tetap ngelaporin ya, propam dia laporkan, dituduh fitnah. Yang kedua, atasan abai karena apa? Atasan senang dengan ABS, ya, ABS asal Bapak senang. Jadi laporan-laporan yang sifatnya menyenangkan dia tampung ya, tapi mungkin kritikan-kritikan dari bawah dia tidak senang. Kalau dia sedangnya ABS ya, maka dia bisa lalai ABS sehingga anak buahnya akan menyampaikan laporan-laporan yang sifatnya menyesatkan. Jadi dua tadi yang Bapak katakan itu, satu masalah kultural, yang kedua adalah sumber daya manusia memang kurang. Tema kita hari ini, saya masih karena kebetulan ini kasus Cirebon ini, Vina, sampai hari ini kan saya melihat kemarin penjelasan dari Humas Mahkamah Agung bahwa dari 8 terpidana yang 1 sudah bebas bersyarat yang mengajukan PK, itu baru 6 yang sampai berkasnya di Mahkamah Agung. Sementara justru Saka Tatal yang lebih dulu bermohon PK itu sampai sekarang belum sampai berkasnya. Tapi itu nanti yang ini hanya sekedar pengantar saja. Yang saya mau cermati dulu adalah ini begini. Kan mulai dari kasus Vina itu 2016 bahwa kita melihat perbuatan Rudiana sebagai orang tua Eki itu kan melakukan, kalau menurut pengamatan kita sebagai orang hukum, itu kan tidak prosedural, ya. Dia sebagai kanit narkoba tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap orang yang hanya informasi dari orang yang bernama Aib dan Dede. Tiba-tiba dia pergi menangkap orang hanya gara-gara orang itu sedang kumpul-kumpul di satu tempat, dan kemudian dia tangkap dan dia bawa ke kantornya kemudian ini. Nah ini kan kasus ini memulai mencoreng nama Polri, ya. Jadi Bapak ini sebagai orang yang bergerak di bidang ya LSM pengawas Polri, saya kebetulan begini Pak, saya punya S2 itu adalah dulu di UNAS itu ada kerjasama dengan Polri. Saya punya magister hukum itu, magister hukum kepolisian. Jadi mantap sekali. Ya, saya malah jadi memang sama sekali. Ya, jadi saya belajar mengenai bagaimana polisi di Amerika, bagaimana polisi di Jepang, bagaimana polisi di Inggris. Dari hasil studi saya itu, saya mendapat ilmu bahwa kan yang terbaik di dunia ini polisi Jepang dengan Inggris ya. Kalau yang kita ini ya, ada miripnya Indonesia dengan Amerika. Terus ini kan kasus-kasus beda ya. Ya, kasus-kasus yang muncul di tahun 2023 ada kasus Sambo, ada kasus Kanjuruhan 2022 yang terjadi dugaan pelanggaran HAM, tapi tidak jelas sampai sekarang. Kemudian ada kasus Rudy Soik yang saya lihat Bapak juga di podcast Keadilan TV, saya lihat Bapak bicara di situ, kasus Alpin Maulana Padang 2024, kasus guru honorer di Konawe Selatan, kasus Tima yang Kejaksaan Agung tidak bisa membongkar keterlibatan aparat yang membackup itu kasus Tima. Kemudian yang Bapak sendiri hampir ditersangkakan itu penyerobatan tambang nikel PT CLM di Malili yang juga diduga di backup oleh oknum. Kemudian ya di Minahasa 2023. Nah, sedangkan hasil penelitian saya itu di dalam disertasi saya ada 67% responden saya mengatakan bahwa saya punya kebetulan disertasi saya itu judulnya Hakikat Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pertanahan Studi Wilayah Sulawesi Selatan. Nah, itu responden saya menjawab bahwa dalam penegakan hukum pidana dan pertanahan
itu ada 67% aparat melakukan pungli, 33% tidak menjawab. Kemudian 90% menyatakan bahwa yang paling menghambat itu Polri dan sisanya tidak menjawab. Nah, sekarang Bapak selaku Ketua Indonesia Police Watch, bagaimana ini Pak? Bapak melihat ini masalah ini? Silakan Pak. Banyak sekali ya daftarnya ini ya. Bang Tajudin ya. Ini kita menggunakan deduksi-induksi. Kaleidoskop lah ya, Ya. kaleidoskop ini ya. Kita melihat ke belakang. Jadi Ya. dari paparan kasus-kasus yang disampaikan oleh Pak Tajudin itu kan kasus-kasus yang terjadi di proses penegakan hukum oleh kepolisian ya. 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 Tugas kepolisian kan sebetulnya bukan hanya penegakan hukum, tapi Harkamtibmas dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. Ya, jadi ada 3 nih. Ya. Nah, aspek soal penegakan hukum yang dijalankan oleh reserse, ya, satuan tugas pokok dalam penegakan hukum itu dijalankan oleh satuan reserse, ya, di Bareskrim, di Polda, Polres sampai Polsek. Ya. Nah, ini memang dalam satu laporan oleh Kompolnas maupun laporan pengaduan yang diterima oleh IPW, nyaris 80% ya, 80% pengaduan yang dilayangkan masyarakat atas kekecewaan ya, kemudian ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat itu dalam bidang reserse. 80% Pak ya, 80%. Berarti ada kemiripan dengan hasil penelitian saya. Yang 90% itu menyatakan yang menghambat penegakan hukum pidana di bidang pertanahan. Beda 10%. Artinya kan really itu Bapak punya survei. Ya, Bapak lebih ya. Jadi IPW pun mendapatkan catatan mirip dengan Kompolnas ya, 80% terkait kinerja penegakan hukum ya, kekecewaan masyarakat ya. Mengapa terjadi seperti itu? Tadi yang Bapak paparkan itu kasus-kasus penegakan hukum. Padahal dalam bidang lain, Harkamtibmas serta perlindungan dan pengayoman masyarakat ya, Polri itu sebetulnya mendapatkan nilai yang bagus ya. Kenapa? Contohnya COVID ya, COVID tanpa peran serta Polri ya, ASN tidak mampu mengatasi, pemerintahan sipil tidak mampu ya. Karena Polri memiliki aparatur sampai di bawah yang ada atau tidak ada anggarannya, ketika diperintahkan harus kerja. Beda dengan sipil ya. Sipil itu selain berdebat ya, tidak siap. Kalau Polri kan siap ya. Kalau sudah perintah jalan. Nah, itu salah satu tuh aspek mengapa begitu kasus Sambo meledak, kemudian COVID bisa diatasi, kepercayaan publik pada Polri tinggi ya. Tapi kalau kembali kepada laporan Kompolnas dan juga realita di lapangan terkait penegakan hukum, catatan Polri menurut saya tidak baik-baik saja ya. 80% keluhan. Tadi sudah dipaparkan kasus-kasusnya. Saya potong dulu Pak. Di sini sebabnya ya. Di sini ada ada namanya penyalahgunaan kewenangan. Ya. Penyalahgunaan kewenangan. Kemudian arogansi atau kesewenang-wenangan. Ya. Penyalahgunaan kewenangan, arogansi atau kesewenang-wenangan. Padahal menurut teori hukum pidana yang kita pelajari, bahwa hukum pidana itu lahir, maksudnya tujuan hukum pidana menghormati asasi manusia dan menghindarkan penguasa terhadap kesewenang-wenangan kepada rakyatnya. Betul, ya, teori hukum pidana seperti itu ya. Pemidanaan itu harus diterapkan untuk penegakan hukum tapi menghormati hak asasi manusia. Undang-undang Polri juga menempatkan Polri itu sebetulnya sebagai satu institusi yang melindungi hak asasi manusia. Di konsideran Undang Nomor 2 tahun 2022. Undang-Undang Nomor 2 melindungi hak asasi manusia di dalam tugas pokoknya. Betul. Nah, ini kan yang kemudian
tidak dipahami atau tidak menginternalize ya dalam tubuh insan Polri. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, Pak, apakah ya, ini masalah yang ini kan penting sekali. Kenapa saya potong Bapak? Tadi kita bicara mengenai konsideran, ini baru konsiderannya. iya. Nah, apakah di dalam tubuh Polri memang seorang anggota itu pada saat dia akan menjadi anggota Polri, apa memang tidak diajar dulu itu isinya undang-undang kepolisian? Saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah dididik di sana. Tetapi ini ada satu pokok masalah yang sangat mendasar, yaitu reformasi kultural. Ya, Ya, betul. reformasi kultural Polri, ya, Polri sebelum Undang-Undang 2 tahun 2002 itu kan adalah Polri yang berada di bawah TNI. satu badan TNI ya, Ya, satu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara itu kan memang doktrinnya ada doktrin perang ya, ya, ya. Jadi pendekatan kekerasan ya, kemudian melakukan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan itu kan masih menjadi kultur. Sampai kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dalam konsideran yang tadi Bapak sampaikan, Polri kan merubah diri menjadi satu aparatur sipil, ya, aparatur penegakan hukum sipil. Nah, ya, penegakan hukum sipil itu harusnya adalah berat kepada penghormatan hak asasi manusia. Dan terutama. Polri ya Ya, sudah membuat instrumennya sebetulnya ya. ya, Reformasi instrumental sudah dibuat, misalnya instrumen tentang penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam tugas kepolisian ya. Itu tahun 2019 ya. ya, Kemudian juga di dalam Perkap tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas-tugas kepolisian. ya, Kemudian di dalam kode etik Perpol nomor 7 tahun 2022 ya. ya, Semuanya sudah detail itu ya. ya, Jadi celah untuk melakukan kesewenang-wenangan, apalagi penyalahgunaan kewenangan dan kesewenang-wenangan sebetulnya sudah dijaga, tetapi masih banyak kekecewaan karena adanya penyalahgunaan kewenangan, karena adanya sikap arogansi dan atasannya abai. Ya, ada kenapa itu sebetulnya bisa perkap abai? tentang. Atasan kok abai, kenapa kira-kira Pak? Nah, atasan abai banyak nih ya sebabnya. Satu, mungkin dia terima suap dari anak buahnya. Wah, Ya, setoran-setoran. Ya, ngeri banget. ya, setoran-setoran. Ini yang paling sebetulnya berat ya, sehingga dia tidak bisa sikapnya strike ya. Itu atasannya sudah terkontaminasi. Yang kedua ya, abai ya karena dia tidak melakukan tugas pokoknya dengan baik. Karena Ya, ada satu perkap ya tentang pengawasan langsung, pengawasan langsung atasan pada bawahan, ya pengawasan bahwa atasan langsung itu bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Bahkan ketentuannya 2 level di atasnya harus bertanggung jawab. ya, Tetapi ini juga tidak kemudian dilakukan satu penindakan, ya. Jadi adalah konsistensi ya di dalam hal penegakan aturan. Kayak Rudi Soik gitu ya, kasus Rudi Soik. Rudi Soik kan seorang polisi yang mau membongkar kejahatan yang ya, dilakukan oleh masyarakat, ya. Ketika dia tahu ada yang melindungi anggota polisi juga, ya, dia sudah lapor kepada atasannya, ternyata institusi yang main diduga adalah institusi di atas atasannya sendiri, ya, di atas Kapolresta, ya. Kemudian bahkan Rudi Soik karena dia ingin membongkar kejahatan itu, dia nekat tetap ngelaporin ya, ya, propam dia laporkan, dituduh fitnah, bahkan dipecat ya. dipecat. Ya, Nah, ini sebetulnya reformasi kultural tidak terjadi. Yang kedua, atasan abai karena apa? Atasan senang dengan ABS, ya, ABS asal Bapak senang, ya.
Jadi laporan-laporan yang sifatnya menyenangkan dia tampung ya, tapi mungkin kritikan-kritikan dari bawah dia tidak senang. Kalau dia senangnya ABS ya, maka dia bisa lalai ABS sehingga anak buahnya akan menyampaikan laporan-laporan yang sifatnya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Ya. Kalau atasannya itu seorang yang sangat memiliki skill tinggi ya, Ya. kalau dia dilaporkan sesuatu, disuruh anak buahnya paparan, disesatkan dia akan tahu. Tapi kalau dia tidak tahu berarti dia itu tidak punya kapasitas. Nah, Nah, sekarang ini begini, Pak. berbagai-bagai. Saya lihat begini dalam pengalaman, dalam praktek ya. Seperti contoh pada waktu kasus itu, kasus nikel. Nah, itu kan laporan A2 ya. Iya. Terus itu kan pelapor adalah polisi, penyidik. Kan saya periksa dia, saya tanya. Ini kan tuduhan pelanggaran terhadap Undang-Undang Minerba. Saya tanya Iya. dia, si pelapor saya tanya, saudara pernah baca enggak Undang-Undang Minerba? Dia bilang tidak pernah. Nah, kenapa saudara bisa melapor bahwa dia melanggar Undang-Undang Minerba? Iya, ya. Jadi Ya, itu yang saya bilang tadi, undang-undang yang mengatur dirinya sendiri tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, itu aja dia tidak tahu, mulai dari konsideran sampai batang tubuhnya, apalagi undang-undang lain yang dia gunakan untuk mengurus rakyat. Iya. Jadi dia tahu ada peristiwa pidana itu kan dari mana, begitu ya? Ya. Jadi dua tadi yang Bapak katakan itu, satu masalah kultural, yang kedua adalah sumber daya manusia memang kurang. Iya, karena Termasuk sumber gini daya Pak, coba manusia, betul. dalam Kan praktek kita ya. makanya timbul sikap yang namanya tidak profesional atau Nah itu kan begini unprofessional Pak ya, conduct. dalam Ya, praktek seperti kita. Ya kalau Bapak sekarang bukan lagi lawyer karena Bapak anggota dewan ya. Seperti ya, saya misalnya. Saya ini menulis 3 buku. Saya biasa kadang-kadang ke kantor mereka saya bagikan buku. Artinya itu kalau saya menulis buku berarti saya mengerti apa yang saya tulis. iya. Tapi dia sepertinya tidak ngerti bahwa saya ini juga penegak hukum. Dia menganggap dirinya saja penegak hukum, lalu kita ini seperti datang ke sana itu kayak jongos di depan dia. Nah, inilah yang disebut tadi saya bilang arogansi kekuasaan. Ya, Ketemu. jadi mentang-mentang dia punya kuasa, ya, punya kewenangan, ya, maka pihak lain tidak boleh mengintervensi tugasnya, ya, atau mengkoreksi. Padahal kita tahu, ya, padahal kita tahu nih, tugas-tugas mereka itu secara limitatif diatur. Pertama oleh KUHP, Ya, 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 hukum materialnya ada, ya ya, kan? ya, Ahli sudah banyak lah. ya, Kemudian ada kode etik, ya, ada perkap tentang penyidikan. Ini ya, minimal sudah 4 nih ya, sudah ya, 4 aturan yang mengikat mereka. ya, Tapi kemudian pendekatan yang dilakukan oleh penyidik yang punya kepentingan, ya, yang punya kepentingan ini, dia berangkat dari dia mencari kesalahan, bukan menghimpun fakta yang adil, ya. Dia mencari kesalahan, tidak menghimpun fakta. Bahkan kadang-kadang menyembunyikan fakta, ya. Bahkan ketika melakukan pemeriksaan tidak adil. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi, ya, terperiksa atau tersangka, ya, ya. dia dia boleh ya, dia men-challenge, dia boleh melakukan pendalaman. Tapi apa yang disampaikan oleh terperiksa dia harus sampaikan sesuai apa yang disampaikan. Nah, Ini kadang-kadang tidak mau, saya ya. potong Pak. Jadi pernah satu Iya, Kak, zaman dulu ini Pak ya, iya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 90-an, awal saya jadi pengacara, itu saya membela ahli waris ini melaporkan saudaranya menyangkut mengenai penggelapan hak waris, menerima ganti rugi. Ini masih kampus UNAS, Pak. Zaman dahulu tahun 70-an. iya, Nah, ini orang sudah bagi warisan dan perkara yang sebelumnya itu sudah
putus ke Mahkamah Agung, dan setelah itu mereka sudah bagi warisan. Bagi Tetapi warisan. si terlapor ini, si terdakwa ini, ketika dia diperiksa di penyidik, dia membawa putusan Mahkamah Agung dengan bukti pembagian warisan. Si penyidik menyembunyikan ini, akhirnya jaksa P21. Nah, saya waktu itu eksepsi. Jadi saya Pak selama 42 tahun jadi lawyer, baru 2 kali saya punya eksepsi diterima. Ini yang saya bilang tadi, ini eksepsi saya diterima ketika saya eksepsi, kemudian saya ditunjukkan bukti itu bahwa ini perkara perdata sudah selesai. Akhirnya hakimnya menyatakan dakwaan batal demi hukum. Nah, yang kedua itu almarhum Profesor Ahmad Ali, saya bela juga, eksepsinya diterima. Jadi selama saya jadi penasihat hukum 42 tahun, baru 2 kan eksepsi diterima. Di dalam pendidikan penyidik ya, ini sebetulnya diajarkan penyidik itu penghimpun fakta. Ya. Ya, semua fakta dikumpulkan, kemudian dikaji terkait dengan penerapan pasal. Ya. Ya. Banyak yang sudah punya kepentingan, berangkatnya punya kepentingan, ya, sehingga menutup mata. Bahkan perkara seperti di Polda Metro nih, Bapak tahu nggak, perkara 6 tahun ya, 6 tahun tidak naik-naik, tidak mau dihentikan, tidak naik-naik P21 tidak mau dihentikan, padahal perbuatannya tidak terpenuhi satu. Kasihan Ya. orang itu, Pak. Ada lagi perkara perdata yang seperti tadi dipidanakan. Nah, saya bertemu dengan Karo Wasidik. Wasidik ini kan adalah kepala biro Wasidik ini kan adalah yang melakukan pengawasan penyidikan. supervisi, memberikan asistensi, ya, bahkan melakukan koreksi atas satu proses penyidikan. Jadi dari Karo Wasidik, Brigjen Iwan Kurniawan, ya, saya dapatkan informasi bahwa penyidik sering diusulkan untuk mendalami aspek-aspek hukum lain, ya, aspek hukum perusahaan. Kalau aspek pidana memang bidang mereka kan, aspek hukum perdata, aspek hukum perjanjian, itu diminta supaya memiliki wawasan. Nah, arogansi sektoral karena mereka memeriksa pidana, mereka pikir mereka cari seluruh perbuatan-perbuatan tersebut untuk diterapkan pidana. Seperti kasusnya Bapak tadi, sudah dibagi waris, dilaporkan pidana. Bagaimana itu? Kan harusnya kalau dia tahu aspek pidana, bahwa setelah dibagi waris, maka itu menjadi hak milik dari ahli waris, tidak bisa dituntut lagi. Kecuali ada pemalsuan surat keterangan waris. Nah, itu ya tadi kan? pembagian warisan disembunyikan oleh penyidik, Pak. Nah, dia terlibat di sana. Jadi di sini namanya satu, penyalahgunaan kewenangan, ya. Kemudian unprofessional conduct. Ini pelanggaran kode etik, ya. Karena dia bisa dilaporkan kepada Komisi Kode Etik atau minta pengawasan ke Komisi Wasidik. Tapi Wasidik juga, ya. Pengalaman saya menjadi ajang juga permainan di sana. Di Wasidik, ya. Jadi ini harus menjadi perhatian Pak Kapolri sebetulnya soal reserse ini. Mengapa reserse kemudian menjadi begitu menakutkan, ya, mengecewakan buat masyarakat? Memang terkait dengan hasil survei, waktu saya diminta bicara di depan rapat koordinasi Propam seluruh Indonesia, saya mengkritik survei Polri, kepuasan Polri 78%. Ya. Saya bertanya kemudian kepada Propam, Bapak-bapak, di tempat Bapak-bapak kan tugasnya Propam adalah melakukan pengawasan internal terhadap sikap tindak, ya, perilaku, ya, termasuk pelanggaran dari anggota. Apakah tidak ada pelanggaran yang dilaporkan? Tentu banyak dong, ya. Ya. Tentu banyak. Ini bagaimana pendapatnya? Semuanya diam, ya. Jadi menurut saya ini, ya, survei itu dilakukan terhadap orang yang tidak sedang berperkara dengan polisi, berperkara di kepolisian, ya. Kalau surveinya langsung, atau mungkin pesanan kali. apa?
Survei Ya kita pesanan. tidak tahu lah, ya kita harus membantah survei dengan survei ya. Kalau Bapak kan sudah melakukan survei itu, Iya, penelitian kan iya, 90%. iya. Saya pun mengutip daripada Kompolnas ya. Jadi disinilah pentingnya reformasi kultural supaya penyalahgunaan kewenangan, kesewenang-wenangan dikikis habis di tubuh Polri ya. Baru Polri akan presisi dan dicintai masyarakat. Tapi Begitu. kan kalau soal tadi kembali yang pertanyaan semula yang kasus pertama yang saya bilang kan ini kan sudah menggelinding, sudah bukan lagi rahasia di mana-mana orang cerita. Terus terang saja dari sejak saya lahirkan saya punya podcast ini, penonton terbanyak itu adalah kasus Pina. Iya. Nah, ternyata kan Propam Mabes Polri menyatakan bahwa Rudiana itu tidak salah. Itu Nah, awal ya. Jadi di sini saya bisa jelaskan Pak ya. ya, Mabes Polri juga memandang persoalan kasus Vina itu dari aspek teori legalitas ya, prinsip legalitas ya. ya, Prinsip legalitas itu kan adalah bahwa ada putusan pidana yang berkekuatan tetap ya, yang belum berubah nih, yaitu adanya kesalahan putusan pidana terhadap 8 orang. ya. Walaupun kita tahu sebagai ahli hukum ya, itu potensi peradilan sesat. Peradilan sesat bukan hanya di ujung pengadilannya, tapi proses penyidikan sampai putusan itu sebetulnya ini potensi peradilan sesat. Kalau saya nggak Ini bilang potensi, Pak, sudah peradilan sesat. iya peradilan sesat ini ya. Nah, eh, ini menjadi ujian sebetulnya dunia peradilan kita. Tapi saya pun tidak percaya pada dunia peradilan. Ditangkap-tangkapin itu kan hakim kan. Misalnya paman Birin juga diponis apa putusannya juga dilepaskan ya. Ya, Memang itu koreksi buat KPK lah ya. ya. Oke. Sekarang ini eh, apa namanya kasus Vina ini ujian buat lembaga peradilan. Apakah lembaga peradilan yang melihat terang benderang ada unprofessional conduct, ada tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, ada petunjuk salah tangkap, ya, Iya. dan keterangan saksi yang lengkap, akan tidak mengabulkan PK. Kalau tidak mengabulkan PK, menurut saya Mahkamah Agung ditutup aja, ya, Nah, itulah yang saya ya, maksud, Pak. Kenapa ya. kenapa saya jadikan ini sebagai bagian utama di dalam sebenarnya kan inti utama Kita dari sudah bikin mosi tidak percaya sama Mahkamah Agung, iya, ya. saya ini kan yang Bapak bicarakan bukan asumsi karena ada fakta yang di Iya. Jawa Timur itu Ini ada kita uang boleh berpendapat ada bahwa satu kita tidak triliun percaya pada yang Mahkamah Agung. Karena saya pun sedang melaporkan ya, praktek dugaan korupsi yang terjadi di internal Mahkamah Agung terkait pemotongan honor penanganan perkara wah, 97 miliar. Ya, subhanallah. ini saya laporkan juga. Jadi kalau kasus Vina tidak dikabulkan, ya kita mosi tidak percaya pada peradilan bisa. Walaupun kita harus hormati ya. Tapi saya sudah tidak hormat kalau sudah begitu ya. Karena kalau misalnya dinyatakan ditolak, itu nasib 8 orang itu habis ya. Pembelaan banyak pihak dihapuskan tidak ada maknanya. Nah, itulah yang saya maksud gini, Pak. Ya, Kan ini kasus ini sudah sejak bulan Agustus bulan Juli sudah bergulir kembali dari 8 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang Mahkamah Agung belum ini. Ya, saya mau juga komentar Bapak. Harusnya kan sekarang enggak usahlah Polri menunggu itu putusan Mahkamah Agung. Maksud saya, kenapa Polri tidak berusaha untuk melakukan bersih-bersih dalam kasus Vina supaya kesan yang dibikin oleh Rudiana CS ini ya tidak menjadi masalah besar di tubuh Polri. Artinya kalau kalau peradilan di ini sudah ini melakukan begini peradilan Pak, sesat, ini beda mestinya ya, kan Polri Pak perbaiki dirinya. Tajudin. Pak Tajudin beda antara kasus Supriyani di Konawe dengan kasus Vina ya.
Ya, Beda. Di Konawe belum ada putusan. ya betul. Sudah terbongkar praktek penyalahgunaan kewenangan dari polisi di Polsek. Sudah dicopot langsung. Ya, Tapi di dalam kasus Vina, polisi terhambat, Pak, oleh asas legalitas itu. Ya, kita masyarakat mendorong polisi berani mengambil keputusan. Tapi saya melihat itu, Pak. ya kalau kan begini Polisi. Pak, kalau dari segi hukum progresif ini kan sebenarnya Nah, tidak, itu progresif ya ya. kan Pak kalau Prabowo saksi, menganut hukum progresif loh kalau Pak Prabowo ini. Ya. iya saya begini Pak ya, terus terang saja, saya ini kan kalau 2019 itu kan saya di Pak Prabowo, Iya, ya terus terang saja saya itu mati-matian di Pak Prabowo 2019. iya. Terus terang saja, Kemanusiaan. kenapa? Memang terus ya saya senang kenapa? Meskipun yang saya dukung tidak naik, tapi karena Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden, ini kan pidato pelantikannya Pak Prabowo ini kan sangat memberikan Tegas, harapan. tegas Pak. Perintahnya Tegas, tegas. artinya begini, dia bilang, "Hei, silahkan datang ke saya kalau saudara mau bersih-bersih. Saya Iya. mau berantas korupsi. Kalau saudara tidak bisa, silahkan minggir." Ini Minggir, kan ya. luar biasa ini Iya Pak. betul, itu tegas. Harusnya Kita maksud saya, harus seharusnya kan sekarang, mendorong. seharusnya Polri ini harus taat asas kepada presiden kita yang baru ini. Ya, Bayangkan kalau Pak Pak dikasih ucapan, Prabowo bilang kasus Vina itu segera ditindak, pasti Polri akan bertindak. Jadi ya mak Polri itu itulah yang sebetulnya, saya harap Polri itu ini. ya seperti ini, ya dia itu alatnya presiden, Pak, seperti palu dan paku, ya. Pak Sugeng kan sebagai orang PSI, kan Ya. bagian dari tim sukses Pak Oh Prabowo. enggak, Oh, saya menjauhkan diri, mencampurkan politik PSI dengan posisi saya sebagai oh IPW. begitu. Tapi kan Saya Pak ketika Bapak bicara kan kenal Pak IPW Prabowo. sangat independen, Pak. Ya, Bapak kan kenal ketika Pak Prabowo, doronglah itu supaya bisa diperbaiki di barang. tidaklah saya sih kenal beliaunya, yang belum kenal. Lebih baik kita bicara dari ruang-ruang terbuka seperti ini, ya. Oh iya iya Kita iya. mendukung Pak Prabowo menerapkan hukum progresif. Setuju Ya saya, itu. ya. Sependapat, Saya sependapat. setuju. Dan Pak Prabowo memerintahkan Pak Kapolri, kasus Vina itu pengaduan-pengaduan masyarakat yang di Bareskrim, ya, terkait pemberian keterangan palsu, sumpah palsu, Ya, saksi Aib itu, ya, ya, Rudiana, itu ya, segera dijelaskan status penyidikannya, pemeriksaannya, ya, ya. tidak menunggu putusan PK, Betul gitu. sekali. Itu hukum Sependapat. progresif, ya, hukum Ya, progresif. harusnya Karena begitu. ada dasarnya juga, ada dasarnya, yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sekarang, ya kan, Ya, faktanya kan ada untuk dikaji. ya. Tetapi pertentangan di dalam juga tidak sederhana, saya bilang, ya. Ada nanti kita dituntut, ini kan putusannya belum putus, ya, apa namanya, ada PK. Makanya saya bilang hati-hati mengajukan PK. Tapi hebat Sebetulnya banget, PK, hebat. Saya bilang, tapi ini Rudiana hebat juga ya. iya, dia tinggal bertahan karena begini, itu tim dugaan saya, tim yang dipakai Rudiana itu ada pesanan juga dari oknum-oknum petinggi Polri. Wah, ngeri banget ini Pak. Jadi, jadi Makin saya makin tahu panjang cerita, makin panjang cerita saya dengan Pak Sugan, makin banyak yang terbongkar ini. ya, saya tahu itu mereka ya ada yang cari muka juga, ya. Oh begitu. Jadi begitu. Jadi disinilah Pak, ya. Nah, kita kan tidak bisa menyelesaikan semua masalah, ya Pak, ya. Tapi kita bersuara, bisa bersuara menyatakan yang benar adalah benar, yang Ya. salah adalah salah, Ah, terus begini agar Pak. keadilan itu muncul. Jadi Ya. gini, saya punya pengalaman, terus terang saja. Di Wasidik itu saya pernah 2 kali memenangkan pertarungan. Jadi harapan saya, terus terang saya, kalau saya, itu Wasidik masih lebih bagus daripada Kompolnas. Terus terang saja Pak. Mas Sidik, ya.
Ya, Wasidik masih lebih bagus daripada Kompolnas. Kenapa? Karena ketika kita dilibatkan sebagai lawyer untuk bisa berdebat dengan mengeluarkan Oh, argumentasi gelar, hukum, itu saya lihat karena gelar khusus ya, ya kalau gelar khusus. Wasidik Mabes Polri itu kan rata-rata kombes. Ya, Ada jadi juga bintang satu juga ada. ya ada bintang satu. Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya juga lebih tinggi karena mereka punya pengalaman dan kelihatan hidupnya juga mapan. Nah, itu saya melihat itu di tingkat Polda sini juga masih bagus. Cuma ini Kompolnas ini, Pak, saya lihat tapi bukan saja Kompolnas, ini Kompolnas, Ombudsman, Komisi Kejaksaan. Ini kalau saya mendingan dibubarin aja itu, Pak. Kalau ombudsman masih penting lah ya. Tapi komisi-komisi yang berada di bawah pembentukannya oleh undang-undang induknya undang-undang kejaksaan dan Polri ini harus dilepas dari sana ya. Iya. Kompolnas saat ini sudah ada 2 gugatan di PT UN. Pansel Kompolnas sekarang ini yang paling buruk kinerjanya ya. Pansel sekarang nih. Jadi Yang ada cocok 2 jadi sebenarnya yang cocok jadi Kompolnas itu adalah Pak Sugeng. Oh, tetap kalah, Pak. Karena komposisi Kompolnas ya, ya kita akan jadi minoritas. Karena komposisi Kompolnas itu ada 9 sekarang ini. 3 dari pemerintah, ya. Ya maksudnya Bapak ketua Satu, hariannya. nggak bisa. Makanya harus dilepaskan dari, dia harus bukan dalam bentuk kepres. Tapi pembentukan Kompolnas harus melalui undang-undang. Soalnya Ya. gini Pak, itu kawan kita yang satu itu, yang Nah, ketua harian itu kan kalau ketua ex officio kan Menko Polkam ya. iya, Nah, tapi kan ketua hariannya itu yang selalu bicara itu sejak iya. dahulu kala sampai pada kasus Sambo selalu sepertinya tidak pernah polisi salah. Tapi kan kenyataannya Ya, kalau kita sudah bisa viral baru menilai dibilang lah oh ya, salah ngomong. masyarakat bisa menilai Kompolnas itu apakah sebagai partner kritis ya atau sebetulnya partner yang tidak berpihak kepada masyarakat ya, Ya. kita bisa menilai lah, walaupun ada juga yang kawan saya yang cukup kritis tapi menjadi minoritas di sana, minoritas karena komposisi saja sudah minoritas, itu 9 itu ya. Sekarang ini 3 dari pemerintah, 2 dari Polri, pensiunan Polri ya, baru 4 dari masyarakat. Jadi 9 itu kalau misalnya rapat pengambilan keputusan aja udah kalah ya. Makanya Kompolnas membutuhkan jangan melalui Kepres, tapi melalui undang-undang. Ya, Undang-undang, sependapat. jadi lebih ini. Ya Ya kalau supaya bisa Komjak ada juga begitu, Komjak ya, ya mestinya Komisi kan begitu Pak. Kejaksaan. Jadi kalau dia diatur dengan undang-undang di dalam tubuhnya itu kan pasal-pasal itu sudah bisa diatur itu kode of conduct-nya yang jelas. Benar ya. Iya, Jadi iya. begitu, Pak. Jadi Saya inilah kira terus yang begini Pak. kita Jadi sekarang saya ini untuk statement terakhir. Jadi karena saya punya durasi terbatas, Bapak ya. juga sedang ada acara. Saya mohon begini Pak. Tadi kita sependapat bahwa ini mestinya kan hukum progresif ini harus diberlakukan dalam kasus pidana. Supaya jadi terus terang saja begini, saya yakin Pak Sugeng ini kan kenapa Bapak mau mendirikan Indonesia Police Vote? Kenapa Bapak mau menjadi ketua dan tidak meskipun Bapak jadi orang sekarang di legislatif tidak Bapak lepas karena Bapak cinta Polri. Saya juga begitu. Oh Tidak iya. ada kita ini kan berharap bahwa yang satu-satunya lembaga yang bisa melindungi dan mengayomi rakyat itu adalah polisi. Polisi. Ya, tapi Ya. kalau misalnya mereka tidak bisa kita perbaiki, kita mau apa kira-kira menurut Bapak ini? Presiden. Jadi sekali Ah. lagi harapan kita hanya pada presiden, Jadi Pak. kita dorong Pak Ya. Presiden ya. Mudah-mudahan Pak Dorong Presiden Pak bisa nonton kita Presiden ini. untuk mengontrol dan memerintahkan Kapolri menerapkan hukum progresif yang Oke, berpihak kepada masyarakat. sependapat. Oke, oke Pak Sugeng kalau Ya, gitu. Ya, oke terima ya. kasih Pak Sugeng ya. Terima Ya, kasih, Pak. ya, salam. Assalamualaikum. Ya, salam.